Halo teman-teman semua, makasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku. Hari ini aku mau menceritakan sebuah kisah di mana ada seorang wanita yang ditemukan di apartemennya dan polisi menganggap ini adalah kasus bunuh diri. Namun keluarganya merasa ada yang janggal dan setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata begini faktanya. Oke guys, langsung aja ke ceritanya. Jadi wanita ini tuh namanya Sandra Birchmore, umurnya 23 tahun. Pada usianya yang 13 tahun, dia tuh sempat mengikuti eskul kepolisian. Jadi tuh eskul ini tuh diperuntukkan kepada anak-anak muda yang tertarik untuk menjadi polisi. Nah, Sandra ikutlah. Dan di sana dia bertemu dengan seorang mentor atau pelatih yang bernama Matthew Farwell. Saat itu Matthew kan sudah dewasa dan punya jabatan. Sedangkan Sandra ini umurnya masih 13 tahun. Namun, si Sandra dan Matthew menjalani hubungan asmara karena si Sandra ini kagum sama Matthew. Namun, si Matthew menganggap Sandra sebagai mangsanya. Nah, singkat cerita mereka menjalani hubungan asmara lah. Bahkan sampai melakukan, ya begitulah. Dan penyidikan federal kemudian mereka mengungkap bahwa si Matthew Farwell ini melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap Sandra sejak dia tuh masih di bawah umur. Dan dia menggunakan otoritasnya sebagai polisi untuk memanipulasi si Sandra. Pada 4 Februari tahun 2021, CCTV menunjukkan si Matthew Farwell ini masuk ke dalam apartemennya si Sandra. Dia adalah orang terakhir yang ngelihat Sandra dalam keadaan hidup. Dan saat itu, Sandra tuh baru aja ngabarin ke ayahnya kalau dia mengandung bayi. Dan ayah dari bayi itu adalah Matthew. Ketika jenazahnya si Sandra ini ditemukan, beberapa hari kemudian, kepolisian Stockton dan Kenton, sorry kalau penyebutannya salah, mereka tuh seolah-olah tuh kayak menutup mata. Karena Matthew kan juga bagian dari kepolisian, jadi mereka tuh seolah-olah kayak ngebela lah si Matthew. Dan mereka tuh mengabaikan kasus ini dan tetap menganggap kasus ini tuh sebagai kasus bunuh diri. Namun keluarganya Sandra tidak menyerah. Mereka merasa ada yang janggal. Lalu mereka menyewa seorang dokter yang bernama Michael Baden. Dia adalah seorang ahli patologi forensik terkenal. Dan hasilnya mengejutkan. Sandra tidak bunuh diri, melainkan dia dibunuh dengan cara dicekik. Pada tahun 2024, Departemen Keadilan Amerika Serikat atau DOJ turun tangan. Matthew Farwell akhirnya ditangkap dengan dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Dan si jaksa menuduh Farwell membunuh Sandra untuk menutupi hubungan ilegal mereka dan kehamilan Sandra yang bisa menghancurkan karirnya si Matthew. Memasuki tahun 2025 dan awal 2026, persidangan Matthew Farwell ini menjadi sorotan nasional dan bukti digital berupa ribuan pesan mengungkapkan bagaimana si Matthew ini tuh melakukan gaslighting terhadap Sandra. Dan kasus ini tuh juga memicu reformasi besar dalam program pelatihan polisi di seluruh Amerika Serikat untuk mencegah predator yang bersembunyi di balik lencana. Hingga saat ini, proses hukum tuh masih terus berjalan di pengadilan federal. Dan jaksa tuh menuntut hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan jaminan. Dari sini, teman-teman, kita belajar bahwa kasus Sandra ini bukan hanya sebuah statistik, melainkan dia adalah seorang calon ibu yang dikhianati oleh orang yang dipercayai. Kasus ini mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, bahkan mereka yang memakai lencana atau kekuasaan. Oke teman-teman semua, terima kasih ya sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kata-kata atau penyampaian yang salah. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan sama video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.